Nah, ini baru bagus tembakannya. Di video kali ini saya akan coba berbagi kembali bagaimana caranya mengganti nozzle, kemudian memasangnya, lalu melakukan penyetelannya pada mesin. Dan kita akan lihat bagaimana setelannya untuk setelan pada nozzle tipe R175 atau R180. Yang pertama, langsung saja kita buka mur setelannya yang ada di belakang, kemudian kita keluarkan saja isinya. Setelah itu kita ambil dua kunci yang sama dengan ukuran 24 ya. Jadi bisa pakai kunci Inggris kedua-duanya atau bisa pakai kunci cabang seperti ini. Dan ciri-ciri nozzle yang sudah bermasalah itu biasanya bagian luarnya sudah gosong atau sudah mulai hitam ya. Nah, ini bisa kita lihat dari permukaannya. Kemudian waktu ditarik asnya itu biasanya lengket dan tidak mau keluar ya, as di dalam nozzle-nya ini. Dan asnya ini sudah saya coba tarik dengan tang ya, dan berhasil. Lalu di bagian atasnya ini, di bagian permukaannya sudah mulai baret-baret atau sudah mulai kasar ya bagian as pada nozzle-nya. Nah, ini salah satu ciri-ciri nozzle yang sudah mulai bermasalah. Dan nozzle-nya ini menggunakan as 1,5 atau dia ukurannya lebih kecil ya. Jadi seharusnya yang lebih bagus dia menggunakan nozzle yang ada as 1,6-nya. Jadi seharusnya di sini dia lebih bagus, dia 1,6 ya tulisannya. Nah, jadi karena nozzle-nya 1,5 maka kita akan ganti nanti nozzle-nya yang menggunakan as 1,6 atau dia lebih besar lagi daripada yang sebelumnya ini. Nah, di sini sudah ada as 1,6 atau tipe nozzle yang menggunakan asnya yang lebih besar ya. Kita akan coba perbandingkan. Dan ini dia ukurannya as 1,6, kemudian yang satunya lagi atau yang lama as 1,5. Jadi biasanya kalau untuk as 1,5 ini biasanya digunakan untuk TS ya, Yanmar. Jadi dia nozzle-nya biasanya menggunakan 1,5. Nanti coba kalian perhatikan nozzle Yanmar ya, nozzle TS, pasti dia bawaan Yanmar itu dia 1,5. Nah, kalau untuk dompeng dia bagusnya 1,6. Dan kalau kita pasang as ke 1,5 ini ke as 1,6 maka rumahnya dia akan longgar ya. Nah, ini kita tes longgar sekali, dia tidak pas. Jadi memang besar asnya itu berbeda sekali. Jadi apa bedanya as 1,5 dengan as 1,6? Maka kalau untuk di dompeng as 1,6 dia lebih tahan lagi ya. Dia tidak lebih cepat mati atau tidak lebih cepat lengket as pada nozzle-nya daripada menggunakan 1,5. Untuk posisi nozzle sama aja ya, bebas diputar bagaimanapun arahnya. Kemudian kita pasang penutupnya, lalu dipasang kembali seperti semula. Kemudian kita pasang stud nozzle-nya. Di sini kita paskan yang panjangnya ke bawah. Dan terakhir kita pasang setelan penutupnya atau setelan nozzle-nya. Jadi nanti kalau kita setel maka nozzle asnya akan mendorong nozzle ke depan. Dan sekarang ini saya coba longgarkan lagi di posisi tidak menekan sama sekali ya. Ini kita longgarkan sampai jumpa dia dengan mau penekanan pertama. Coba perhatikan ujung obengnya ini ya. Obengnya ini mengarah ke samping seperti ini. Jadi kalian perhatikan obengnya ini ya, berapa putaran nanti. Jadi kita akan coba putar. Ini kita putar 2 putaran obeng ya, karena tegangannya sudah mulai lumayan. Jadi kita akan coba tes dulu bagaimana hasilnya. Tembakannya sudah bagus tapi masih kurang sedikit lagi ya. Kita tambah setengah putaran lagi. Dan ini totalnya sudah 2 putaran setengah ya. Jadi kita putar obengnya 2 kali putaran, kemudian kita tambah setengah lagi. Sekarang ketegangannya sudah mulai enak ya. Kita akan coba tes lagi. Dan jika sudah seperti ini biasanya sudah bisa ya, maka saya akan coba pasang ya. Jadi ini cara setel manualnya, tidak menggunakan alat. Dan nanti kita akan coba tes, dengarkan ya suaranya bagaimana setelah kita pasang dengan setelan manual seperti ini.
Jadi dari suaranya saya akan coba tambah sedikit aja lagi ya. Jadi yang kita tambah tadi adalah tidak sampai setengahnya ya, atau cuma seperempatnya saja tadi putarannya, baru kita kunci. Dan mengapa suaranya tetap tinggi, itu karena setelan gubernurnya terlalu keras ya, jadi suaranya masih agak besar dia, jadi tidak terlalu langsam. Jadi kalau untuk melangsamkannya, kalau saya lihat ini cuma di setel bagian gubernurnya yang ada kuncian mur 17-nya itu ya, dikunci lagi sedikit lagi ke dalaman lagi, baru dia agak langsam lagi dia dari ini hasilnya. Oke Sobat Diesel, jika videonya bermanfaat, dukung Bang Owar dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.